Kembali di Kompas Siang dan kami masih akan berbincang dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan, lalu juga ada kuasa hukum Brigadir Yosua Nelson Simanjuntak serta pakar mikro ekspresi Kirdi Putra. Saya akan kembali ke Bung Kirdi. Bung Kirdi, tadi Anda mengatakan ekspresi ini sepertinya tidak ada rasa penyesalan begitu ya. Tapi ini kan juga akan akan diasumsikan atau akan dipersepsikan oleh publik ini sebagai asumsi-asumsi begitu, dan publik juga banyak yang menilai seperti itu mungkin begitu. Nah, kira-kira sisi positif dari kehadiran Irjen Sambo yang Anda lihat pada siang hari ini saat diperiksa secara ekspresi wajah begitu, apa saja kira-kira yang Anda baca? Jadi gini, kalau kita bicara tentang sisi positif atau sisi negatif itu pun asumsi kan. Akhirnya hidup kita kan nggak bisa lepas dari berbagai macam asumsi. Betul. Sederhananya gini, kalau kita baik bicara tentang ekspresi, bahwa seperti saya sebutkan tadi, bahwa Irjen Sambo tidak ada ekspresi wajahnya, sehingga tanda petik kalau kita bisa asumsikan bahwa ini tegang, gitu. Nah, tetapi begitu digabungkan dengan kata-kata permohonan maafnya, jenis kata-katanya, pilihan kata-kata yang digunakan, sudah saya sebutkan tadi juga. Ya. Nah, kehadiran, gimana kalau misalnya kita tidak mau berasumsi, kita sebutkan aja bahwa kehadiran Irjen Sambo di katakanlah pemeriksaan kali ini adalah sesuatu hal yang ini mungkin kalau ini Kang Asep mungkin bisa lebih menjelaskan gitu, atau Bung Nelson mungkin ya. Tetapi buat saya agak saya nggak tahu masyarakat umum juga sama nggak seperti saya gitu, kok baru sekarang ada pertanyaan seperti itu sih setelah berapa 24 hari setelah kejadian ya, atau berapa lama itu ya kurang lebih 25 hari lebih lah ya. Mau dibilang aneh itu kan juga asumsi jadinya gitu ya, tapi istilahnya 24 hari gitu loh jadi pertanyaannya. Nah, kalau ditanya sentimen positif bahwa kehadiran Irjen Sambo pada akhirnya membuat masyarakat lega sedikit lah. Akhirnya gitu loh. Ya, lega sedikit dalam hal itu. Tetapi kalau kita tarik dari sisi yang berlawanan, kan kalau kita bicara sesuatu yang ilmiah nggak boleh satu sisi aja. Ada sisi lain, loh kok baru sekarang sih, ada apa yang dipersiapkan sebelumnya, itu bisa muncul hal-hal seperti itu. Butuh sekian lamakah untuk membuat sebuah macam-macam yang bisa terjadi di belakang sana. Ya. Nah, tapi sekali lagi, ini sesuatu yang tidak berdasar, ini opini basisnya. Baik. Ya, Kang Asep, balik lagi tadi soal opini, soal asumsi, soal spekulasi. Tadi Irjen Sambo sempat bilang meminta juga kepada publik untuk tidak berasumsi, berspekulasi begitu. Kang Asep melihat kalau dari sisi hukum, bagaimana asumsi dan spekulasi ini, pertanyaan saya begini, apakah spekulasi dan asumsi ini kemudian bisa mengganggu proses hukum ke depannya? Ya, pertama, asumsi ya tidak boleh dalam hukum. Ya. Mutlak ya, ada peristiwa hukum disebutkan alat bukti, makanya jadikan tersangka itu KUHP menggunakan kata dugaan. Itu juga polisi loh yang beri kewenangan. Nah, tapi ketika siapapun publik membuat narasi, apapun dia bentuknya asumsi, ya silahkan aja. Tapi ingat, kalau ekspektasi masyarakat tidak sesuai, jangan kecewa. Karena sekali lagi ini ukurannya peristiwa hukum, pembunuhan atau tanda petik pelecehan seksual harus dibuktikan di pengadilan. Nah, kalau nanti tuduhan-tuduhan, dugaan, sangkaan dari persepsi, asumsi masyarakat yang tidak sesuai dengan ceritanya yang dibuat itu, jangan marah-marah jadi kaum netizen yang menuduh institusi. Jadi kita harus percaya kepada prosedural ini kan. Presiden menturut tangan, semua publik melihat dalam luar negeri. Kita harus percaya prosedur ini. Nanti kan ada hak dari tersangka ya, maupun siapapun daripada jadi terdakwa, mereka kan bisa di pengadilan bisa lihat kan. Tadi saya katakan berkali-kali, kalau mereka ngarang akan ketahuan gitu kan. Nah, ketika persepsi, asumsi oleh masyarakat, nah kita didiklah mereka, janganlah serahkanlah prosedur penegakan. Toh ini dikawal oleh semua memperhatikan. Kalau ada keberatan, kesalahan penyidikan bisa di pra-peradilan. Berkas nggak lengkap, tadi saya katakan berkali-kali, tidak jadi P21. Berkas mau masuk, ya bisa kalau ya rekayasa bisa dibatalkan demi hukum. Jadi jangan coba-coba. Ini hukum itu bukan bicara narasi, asumsi, persepsi, tapi bicara bukti. Nah, batasan bukti jelas itu aja. Tapi sekali lagi, kalau mereka mengadakan narasi, asumsi, persepsi, ya terserah, kita hormatilah. Anggaplah cerita hiburan di tengah COVID. Ya, bagaimanapun ini proses hukum, dan kalau seperti yang Kang Asep bilang tadi, kalau ada ketidakpuasan dari publik dengan hasil proses hukum terhadap kasus ini, toh ada tahapan-tahapan hukum selanjutnya yang bisa ditempuh, termasuk mungkin dari kuasa hukum keluarga nanti kalau misalnya memang tidak puas
tahapan hukum selanjutnya masih bisa ditempuh ya, Kang Asep ya? Ya, kalau penyidikan tidak sah ya mereka bisa memperadilankan. Ya. Penyidikan bisa memperadilankan hak tuh. Ya, sekarang jadi nggak bisa main-main ini perkara menarik perhatian. Tapi sekali lagi ketika menarik perhatian, ya batasannya ini persoalan yuridis, bukan persoalan narasi apalagi asumsi. Ya. Itu dibuka siapapun kepada siapapun. Ya, bicara puas tidak puas, Bung Nelson, sejauh ini apakah kehadiran Irjen Sambo di Barreskrim Polri, mendatangi Barreskrim untuk diperiksa, dalam konteks puas tidak puas, bagaimana sikap Anda? Bung Nelson? Oke, Ya. baik. Yes. Baik, silakan Bung Nelson. Hasil tadi malam, hasil siang ini adalah sebuah pintu masuk dari sebuah tirai yang sudah muncul ke permukaan. Senang sekali saya bisa kolaborasi dengan Profesor Asep dan Kirdi ini di dalam metafisika. Kalau saya kasih satu teori lama dari Lombroso, bagaimana perilaku-perilaku ini kita akan sikapi. Tapi tetap kembali ke fungsi kami, penasihat hukum keluarga. Ini adalah bukti-bukti nyata, bukti konkret, bukti baru ke depan. Kalau permintaan keluarga membuktikan bahwa beliau tidak bersalah, berarti kita tunggu pasti ada yang bersalah. Nah ini dia, karena ini sudah cukup rentang kendali yang cukup lama, semua sudah lokasi TKP sudah bagaimana, riuh rendah masalah sudah cukup meriah, kita akan luruskan melalui kepercayaan kita kepada para penyidik yang sudah menghadirkan paling tidak sudah 2 ini, satu Barada E, satu Pak Sambo dan lain-lain demikian. Baik, Kang Asep, saya kembali ke Anda. Tadi saya menyimak perbincangan Anda dengan rekan saya Bayu Stiono dalam Breaking News Kompas TV bahwa di luar negeri sana proses hukum seperti ini, meskipun itu kasus pembunuhan berencana misalnya boleh dikatakan begitu, itu sidang juga berjalan tertutup seperti Kang Asep tadi bilang begitu ya, tidak sediumbar di negara kita. Nah, kalau begitu, apa yang Anda lihat, yang bisa Anda gambarkan bahwa proses hukum di negara kita ini apakah ada intervensi berlebihan atau seperti apa? Pertama, kita harus bersyukur hidup di negara Republik Indonesia yang kita cintai di Pertiwi. Kita berbahagia, serba terbuka, dibuka semua gitu kan. Nah itu di kita kan kalau nggak dibuka marah tuh, press media tuh marah, nggak ada transparansi. Nah sekarang di proses hukum, ya saya katakan di luar negeri itu bisa lihat di beberapa negara beradab itu, ya beradab ya bukan biadab, itu nggak ada ya keterangan pers atau penjelasan itu tidak ada, silakan ya sidang nyatakan dibuka, penonton masuk, harus sopan di situ, bisa diusir sama hakim. Nah kita telah meratifikasi ya sekali lagi ya hak sipil ya pasal 14 ICCPR pasal 14. Nah, dibuka tidaknya itu di pasal 14 ya, itu bahasa Inggris tapi kita ratifikasi menjadi undang-undang. Ya, di persidangan boleh terserah ketua majelis. Itu masih mending tuh di kita. Padahal di beberapa negara itu nggak boleh ya, hanya sedang dibuka, silakan nonton di dalam. Tapi nggak ada siaran langsung kayak di kita. Hanya di kita aja, maka kita bersyukur ya. Media tuh siaran langsung, saya dengan Pak Nelson suruh diskusi, saya dengan Pak Kirdi suruh diskusi. Nggak apa-apa, hiburan saya dengan Pak ketegangan dengan Pak Nelson dengan saya hiburan gitu. Makanya kita bersyukur. Tapi sekali lagi asasnya ya peradilan tuh di awal penyidikan tuntutan masih tertutup, terbukanya di pengadilan, itu juga di ruang sidang. Cuma di Indonesia inilah sekiranya ada siaran langsung kayak main bola itu kan. Ya ICCPR. Tapi saya bersyukur lah, saya bisa bercanda sama Mas Kiri, belajar ekspresi, apalagi dengan Pak Nelson gitu. Kita tukang bercanda gitu. Maka nggak apa-apa, kita mas santai aja. Ya, ini juga tuntutan publik juga kan begitu kuat, dan ya negara demokrasi boleh dikatakan semua orang bisa berbicara, berpendapat, ya kita hargai begitu ya Kang Asep kira-kira. Jangan berpendapat sesuai pendapatan, kan sekarang banyak tuh pendapat sesuai pendapatan. Tuh teman-temannya Pak Nelson tuh banyak profesor ya Pak Nelson. Ya wah berpendapat, berteori ya ingin tampil beda, tapi jangan sekali ini masalah hukum ya.
harus dengan hukum. Koridornya tetap di koridor hukum. Ya, Kang Asep, Bung Nelson, dan Bung Kirdi, kita akan jeda sejenak. Namun saya akan pamit dulu ke Bung Kirdi. Terima kasih telah berbagi informasi, bergabung di Kompas siang hari ini. Dan setelah jeda kami akan masih melanjutkan perbincangan dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan dan juga kuasa hukum Brigadir Yosua, keluarga Brigadir Yosua, Nelson Simanjuntak. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.